awalnya kekuasaan absolut itu menciptakan jiwa yang pertama kali itu kenapa ya kok bisa jiwa diciptakan pertama kali? Nah setelah diciptakan kan ternyata ada beban-beban nih sampai kita bawa sekarang ini. Kemudian dari tadi yang bintang tadi dari kekuasaan absolut, roh, jiwa, badan, kemudian masuk ke roh alam semesta tadi kembali lagi. Nah kan muter itu guru. Kenapa awal-awal nanti kenapa sih kok bisa muncul jiwa? Kalau katanya sih Tuhan kesepian, katanya gosipnya begitu. Awalnya ya. Ini kan baru katanya kapan guru, makanya mau kita bahas. Awal-awal itu. Desas-desus. Iya. Gini, ini memang satu misteri semesta yang tidak gampang dijawabnya. Saya mau justru balik pertanyaan itu, kapan jiwa ada? Susah jawabnya. Gini ya, saya mau cuma cerita dari pengalaman saya pribadi ya. Saat kita semakin jernih, semakin murni jiwanya, semakin banyak pengetahuan tentang rahasia jagat raya ini yang disingkapkan. Di antara rahasia yang pelan-pelan disingkapkan itu adalah tentang perjalanan jiwa. Jiwa-jiwa yang paling tua. Terus juga tentang semesta atau jagat raya ini. Dia itu batasnya di mana, kapan dia ada, gitu ya. Ini sesuatu yang oleh sains juga belum bisa dijawab. Contoh, ya. Kalau kita bicara tentang universe atau semesta, kalau pendekatan saintifik, itu kan memang bisa dihitung. Secara rasional juga nanti akan nyambung bahwa universe yang kita tempati ini awal mulanya adalah Big Bang atau dentuman agung yang terjadi sekitar 13,5 miliar tahun yang silam. 13,5 tahun yang 13,5 miliar tahun yang silam. Nah, pertanyaannya, manusia di bumi ada sejak kapan? Nah, kita kan berarti harus melacak dulu bumi ini ada sejak kapan. Bumi itu kalau pendekatan saintifik mulai ada 4,5 miliar tahun yang silam. Tapi dulu tidak seperti ini. Dulu masih bongkahan asap panas. Nah, kapan mulai ada manusia yang pertama? Itu juga susah. Susah dilacak secara saintifik, susah. Nah, kalau saya kemudian akhirnya tidak menggunakan teori saintifik, ya, saya cuma melacak menggunakan rasa. Itu ya paling tidak yang bisa saya jangkau, manusia pertama yang muncul dan punya bentuk mirip-mirip kayak begini itu sekitar 10 juta tahun silam. 9 jam manusia. Nah, tetapi kan itu adalah manusia yang ada di bumi. Sebelum itu kan pasti ada jiwa-jiwa juga. Nah, jadi kalau dilacak lebih jauh nanti ketemunya begini. Universe yang ada itu juga tanpa batas. Semakin kita melacak nanti kita semakin ketemu universe yang tua dan lebih tua. Jiwa juga sama. Jadi kita bisa melacak jiwa pertama sekarang segini gitu ya. Nanti begitu kesadaran kita naik, itu makin jauh. Jadi nggak jelas. Ya. Jadi semakin kita akan ketemu bahwa keberadaan ini adalah keberadaan yang tanpa batas. Nah, kenapa muncul pertanyaan tadi? Itu karena sebetulnya di dalam bayangan kita sudah ada semacam asumsi Tuhan itu kayak kita. Ya. Jadi kalau manusia menciptakan sesuatu kan pasti karena ada sebab tertentu, ada kepentingan. Ya apa enggak? Manusia itu pasti begitu. Kenapa buat karpet? Supaya bisa duduk ya kedinginan. Kenapa bikin mic? Supaya suaranya bisa kedengaran lebih keras. Nah, karena kebiasaan manusia itu bikin sesuatu itu ada kebutuhannya, ada sebabnya, maka kita membayangkan Tuhan juga bikin manusia karena
Ada kebutuhan, ada sebabnya. Ya. Nah, padahal faktanya adalah Tuhan itu bukan kayak begitu. Tuhan adalah kekosongan yang absolut. Nah, jadi sebetulnya tidak ada motif di situ. Jadi pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Itu pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan itu lebih cocok diterapkan kepada manusia yang kalau bikin sesuatu pasti karena sebuah motif. Faktanya adalah kekosongan absolut itu bekerja secara spontan gitu. Jadi dari kekosongan absolut itu selalu memancar mengalir kekuatan semesta yang tanpa batas. Yang dalam bahasa sains disebut sebagai dark energy. Energi yang paling murni, yang gak kelihatan gelap, maka disebut sebagai dark energy. Nah, energi ini yang kemudian nanti bertransformasi, bertransmutasi menjadi materi. Nah, jiwa itu juga ada dalam kerangka ini terjadinya, ini begitu saja sudah. Jadi dari kekosongan absolut, tiba-tiba ada dentuman agung, jadilah materi, jadilah jiwa, jadi macam-macam begitu. Kenapa ya nggak tahu? Begitu itu ada. Nah, sejak kapan mulai kita nggak tahu juga, kita nggak bisa melacak. Misalnya begini, saya bisa melacak jiwa yang paling tua, misalnya 1 triliun tahun. Ketemu nih sosoknya jiwa yang tua sekali. Tapi begitu nanti saya kesadaran bertambah, itu ketemu lagi nanti dengan yang 1000 triliun tahun. Terus nanti sampai nggak ada ujungnya, terus jadi gimana? Kapan mulainya? Karena tahu juga. Nah, yang penting adalah begini, kita mengerti bahwa setiap benda, setiap keberadaan, setiap jiwa yang ada, itu kemudian pasti masuk ke dalam hukum evolusi. Jadi kita nggak usah bertanya kenapa Tuhan menciptakan kita, karena nggak akan ketemu. Tetapi setelah kita ada, terus kita mau apa? Karena itu yang memang penting untuk kita jawab. Jadi begitu jiwa itu mengada, pasti jiwa itu sudah diberi yang namanya kebebasan berkehendak. Kalau sudah punya kebebasan berkehendak, maka jiwa diberikan oleh hukum kausa bebas. Dengan kebebasan berkehendak itu, jiwa bisa memilih jalan yang benar, bisa memilih jalan yang tertentu. Dengan konsekuensi turun kesadarannya atau naik kesadaran. Nah, jiwa yang terus-menerus mengakumulasi kesesatan atau keangkaran murkaan itu pada satu fase kehidupannya pasti menjadi makhluk yang berbeda. Ya. Apa yang kita kenal sebagai iblis saat ini, sebetulnya dulunya juga nggak gitu. Ya. Iblis itu adalah hasil pilihannya sendiri. Kenapa dia jadi iblis? Kenapa? Karena dia mengakumulasi keangkaran murkaan yang terus menerus. Pertanyaannya, apakah iblis bisa menjadi malaikat? Atau iblis bisakah diampuni oleh Tuhan? Ya bisa, masa kagak bisa? Ini saya cerita anak saya ya. Anak saya itu meditasinya kan belum lama, tapi memang mendapatkan anugerah ya, untuk dapat punya pengalaman yang aneh-aneh. Dalam satu momen di Bali, ketika dia meditasi, itu digodain sama iblis. Dan dia tahu iblis itu kayak apa, karena kalau dia bisa melihat macam-macam. Nah, dia punya pikiran, kenapa mesti iblis yang menggoda manusia? Kenapa manusia nggak menggoda iblis kan dia? Itu pikiran dia yang out of the box itu kan. Nah, akhirnya karena dia dapat ide itu, dia jalankan, dia menggoda iblis. Tapi bukan diajak untuk menjadi jahat, tapi iblis sudah jahat duluan kan. Digodain supaya mau ikut kita menjalani kekeringan. Nah, saling menggoda itu berjalan, ternyata dia yang menang, iblisnya yang tergoda untuk masuk ke dalam keheningan. Jadi itu dimungkinkan, dan ketika iblis itu memilih untuk masuk ke dalam keheningan, maka dia juga akan mengalami yang namanya purifikasi. Itu keadilan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu menciptakan satu makhluk buat salah sekali nggak pernah diampuni seumur umur. Tuhan kayak apaan, kejam amat. Gitu loh Pak.